Habana. Are you ready? Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valencia Putri Kurniawan dengan NIM 56 dan teman kelompok saya Tiara Agustira dengan NIM 69, Fasabila Rizkiana dengan NIM 72, dan Calika Cista Claudia dengan NIM 86. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas 1 Cost Volume Profit Analysis. Komponen pertama yang akan saya jelaskan adalah identitas perusahaan. Nama dari perusahaan yang kita analisis adalah Rumah Makan Upik Minang yang beralamat di Jalan KS Tubun, Rajasari, Purwokerto Barat. Nama pemiliknya adalah Siti Rohani. Pada perusahaan ini memiliki beberapa produk. Yang pertama ada nasi perkedel dengan harga jual 10.000, nasi plus telur dengan harga jual 10.000, nasi ayam 12.000, nasi ikan kembung potong 12.000, nasi lele 12.000, nasi tongkol 12.000, nasi rendang 12.000, nasi iso 12.000, nasi limpa 12.000, nasi cumi 15.000, nasi cincang 15.000, nasi ikan kembung utuh 15.000, dan nasi ikil 15.000. Baik, melanjutkan dari yang sebelumnya, yang ketiga ini adalah proses produksi. Nah, di sini kita menggunakan salah satu menu yang ada di UMKM tersebut, yaitu menu nasi padang rendang. Nah, OPC-nya itu meliputi yang pertama pembuatan nasi putih, itu proses pertamanya pencucian beras, proses keduanya pemasakan nasi, dan inspeksi pertama itu inspeksi kematangan nasinya, terus setelah itu penyimpanan di termos nasi. Nah, terus melakukan proses yang kedua yaitu membuat rendang dengan inspeksi pertama yaitu dimulai dari inspeksi kualitas dagingnya, terus proses pertama yaitu pemotongan daging, proses keduanya penghalusan bumbu, proses ketiganya pemasakan rendang. Nah, terus inspeksi keduanya itu kita uji rasa dan warna. Lalu proses terakhir itu pemisahan porsinya. Nah, untuk yang daun singkong dan sambal hijau itu proses pertamanya perebusan daun singkong, proses keduanya pembuatan sambal hijau, proses ketiganya perebusan kuah. Nah, setelah itu, setelah semuanya siap, kita assembly prosesnya dengan penataan nasi padang disatukan, lalu proses kedua dari assembly-nya itu peletakan lauk dan pelengkap yang lain-lainnya, terus inspeksi terakhir itu untuk mengecek sesuai pesanannya, lalu terakhir menyajikan nasi padang tersebut kepada konsumen. Perkenalkan, nama saya Fasabila Rizkiana dengan NIM 102824.072. Untuk fasilitas produksi, yaitu yang pertama ada kulkas, jumlah unitnya 1, harga satuannya 2.925.000, umur ekonomisnya itu 60 bulan, biaya depresiasinya 48.000. Lalu ada fasilitas produksi yang kedua, rice cooker, jumlah unitnya 1, harga satuannya 1.500.000, umur ekonomisnya 36 bulan, dengan biaya depresiasi 41.000. Lalu ada blender, jumlah unitnya 1, harga satuannya 200.000, umur ekonomisnya itu 24 bulan, biaya depresiasinya 8.300. Lalu ada freezer, jumlah unitnya 1, harga satuannya 3.600.000, umur ekonomisnya yaitu 60 bulan, dengan biaya depresiasi 60.000. Berikutnya kita hitung biaya tetap. Yang pertama ada biaya depresiasi, perhitungannya yaitu dari poin sebelumnya kurang lebih 185.000 per bulan. Lalu ada sewa ruko dengan perhitungan 55 juta dalam setahun, per bulannya yaitu 4.583. Lalu ada gaji pegawai 50.000 dikali 30 hari yaitu 1.500.000. Biaya tetap atau lain-lain ada listrik, air, kebersihan, kurang lebihnya 15.000. Total biaya tetapnya yaitu 6.742.000. Lalu ada biaya variabel,
Bahan bakunya 500.000, kemasan 100.000, lalu ada gas bumbu tambahan 100.000 dengan total 700.000. Lalu ada BEP dalam unit atau volume dalam penjualan dengan total 572 porsi penjualan dalam 1 bulan. Lalu jika dirupiahkan kurang lebih 7.141.613 perak. Berdasarkan analisis data Rumah Makan UPIK Minang, usaha ini mencapai titik impas ketika berhasil menjual minimal 572 porsi per bulan atau setara dengan pendapatan sebesar 7.141 per bulan. Secara operasional harian, pemilik perlu menjual rata-rata 20 porsi setiap harinya untuk dapat menutup biaya total sebesar 6.742.000 yang mencakup sewa ruko, gaji pegawai, dan biaya depresiasi fasilitas. Struktur biaya variabel yang cukup rendah sebesar 700 per unit memberikan ruang bagi pemilik untuk memaksimalkan keuntungan setelah target volume penjualan minimal tersebut terlampaui. Oke, nomor 7 ini tetapkan target keuntungan tertentu yang lebih tinggi dari target saat ini dan lakukan analisis mengenai berapa volume penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan tersebut, lalu bandingkan dengan kondisi saat ini dan berikan ulasannya. Oke, target keuntungan bulanannya ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Terus, berapa volume penjualan yang harus dicapai untuk meraih keuntungan yang ditargetkan? Itu bisa kita cari dari biaya tetap ditambah target keuntungan dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Itu nanti kita bakal ketemu 995 porsi per bulannya. Lalu berapa volume penjualan saat ini? Volume penjualan saat ini itu diasumsikan sebesar 1000 porsi per bulan atau rata-rata 33-34 porsi per hari ya. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha saat ini sudah berada di atas titik BEP 572 porsi dan telah melampaui sedikit target keuntungan yang harus ditetapkan. Lalu perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut? Itu yang pertama ada mencari pemasok bahan baku dengan harga kompetitif tanpa mengurangi kualitas rasa untuk memperlebar margin keuntungan. Yang kedua itu memanfaatkan media sosial atau layanan pesan antar daring untuk meningkatkan volume penjualan harian melampaui rata-rata saat ini. Yang ketiga itu memastikan penggunaan fasilitas produksi seperti rice cooker dan blender dilakukan secara efektif guna menekan biaya listrik bulanan. Lalu yang terakhir itu ada mempromosikan menu dengan margin tinggi seperti nasi rendang dan cincang untuk meningkatkan pendapatan rata-rata per transaksi. Oke, yang ke-8, diasumsikan tingkat pajak adalah 0,5%. Bagaimana dampaknya terhadap analisis poin 4? Oke, berapa volume penjualan yang harus dicapai untuk meraih keuntungan yang ditargetkan dengan tingkat pajak yang berlaku? Oke, kita cari volume dulu. Itu dari biaya tetap ditambah target keuntungan per 1 min pajak dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, di sini itu ada 6.742.83.000 ditambah 5 juta per 1 min 0,005. Terus dibagi 12.500 dikurangi 700. Itu sama dengan 997 porsi per bulannya. Lalu berapa volume penjualan saat ini? Volume penjualan saat ini diasumsikan berada pada tingkat 1000 porsi per bulan. Berdasarkan data biaya variabel total itu Rp700.000 dan biaya tetap total itu Rp6.742.83.000. Volume ini menunjukkan bahwa usaha sudah beroperasi di atas ambang batas minimal pemenuhan kewajiban pajak dan target keuntungannya. Lalu perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut? Itu yang pertama, mengelola administrasi penjualan dengan lebih baik untuk menghitung besaran pajak bulan secara akurat sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, ada mengoptimalkan penggunaan bahan baku senilai 500.000 dan biaya kemasan 100.000 agar margin
kontribusi tetap terjaga meski ada potongan pajak. Yang ketiga itu menjaga kinerja fasilitas seperti kulkas dan freezer agar biaya depresiasi bulanan sebesar 158.750 tetap bernilai ekonomis tinggi bagi kelancaran produksi. Yang terakhir, meningkatkan volume penjualan melebihi 1.000 porsi melalui promosi paket menu untuk mengompensasi potongan pajak dari pendapatan bruto.